Anies ini tidak punya nyali menghadapi tekanan guys. Tiap kali ditanya mengenai isu yang lagi hangat, dia lebih suka kabur. Kalaupun menjelaskan hanya ala kadarnya dan muter-muter tanpa ujung. Sekarang sudah punya wagub, Anies bisa lebih santai kan? Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Liciknya Anies, wagub jadi bemper, jasa Pempus dan aparat diserobot, ditulis oleh Syardi. Banyak yang bilang Anies itu licik. Licik karena berusaha menutupi kekurangannya dengan berbagai cara. Bahkan dia tidak malu-malu melakukan hal yang menggelikan demi menjaga citra politiknya yang dipoles indah tapi penuh dengan kepalsuan. Salah satu contoh yang terlihat jelas adalah ketika banjir besar melanda Jakarta di awal tahun 2020. Salah satu banjir terparah yang pernah melanda ibu kota. Sebagai gubernur, Anies tentunya disorot dan juga jadi bahan kritikan ya, karena tidak becus tangani banjir meski sudah menjabat selama hampir 3 tahun. Normalisasi Ciliwung yang masif dikerjakan oleh Ahok ini ternyata juga tidak dilanjutkan oleh dia. Anies ini egonya tinggi guys, sok hebat pula. Dia malah menawarkan konsep lain yaitu naturalisasi sungai. Tapi sayang itu hanya keluar dari mulut Anies tanpa kejelasan kapan akan dieksekusi. Pada tahun 2019 lalu, Kementerian PUPR juga sudah meminta agar Pemprov DKI Jakarta segera memberikan penjelasan tentang konsep naturalisasi sungai di wilayah ibu kota. Pada waktu itu, Kementerian PUPR sudah 2 kali mengundang Anies untuk bertemu dan juga membicarakan lebih jelas mengenai naturalisasi sungai. Tapi, Anies ini justru tidak memenuhi undangan itu. Anies hanya diwakili oleh stafnya. Lucunya lagi nih guys, konsep dari stafnya itu ternyata juga tidak memahami konsep naturalisasi sungai yang dimaksudkan oleh Anies. Logikanya kan begini ya, kalau Anies kirim staf yang tidak paham soal naturalisasi sungai untuk membahas naturalisasi sungai, maka bisa dianggapkan kalau Anies juga tidak paham, iya kan? Ini artinya Anies cuma gembar-gembar konsep yang terdengar indah di telinga tapi tidak tahu bagaimana menjalankannya. Saat terjadi banjir, Anies pun dihujat. Anies berkilah alasan dia selama tidak ada pengendalian banjir dari hulu, maka apapun yang dilakukan juga tidak bisa mengatasi banjir di Jakarta. Menurut dia guys, yang terpenting adalah pengendalian air sebelum masuk ke Jakarta. Anies seolah ingin menyampaikan kalau dirinya tidak ingin jadi orang tunggal yang disalahkan. Pemerintah pusat pun diseret, padahal pemerintah sedang membangun bendungan Sukamahi dan juga bendungan Ciawi untuk mengendalikan banjir di Jakarta dan juga sekitarnya. Pemerintah sedang melakukan tugasnya, bahkan pemerintah melalui Kementerian PUPR juga ikut dalam normalisasi Ciliwung melalui proyek sodetan. Tapi itu terhambat gara-gara Anies yang lamban mengerjakan bagiannya. Menteri Basuki Hadi Mulyono mengingatkan Anies agar cepat mempercepat pembebasan lahan. Pemerintah provinsi di bagian sosialnya ini karena untuk lahan sodetan kan sudah memakai APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kata Basuki waktu itu. Dia mengatakan timnya tidak bisa turun untuk melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Nah, makanya percepatan pembebasan lahan sangat bergantung kepada Pemprov DKI. Mungkin bekerja sama dengan Anies hanya akan menimbulkan sakit kepala dan juga stres ya guys. Bayangkan saja, normalisasi Ciliwung yang panjangnya 33 km hanya dikerjakan 16 km. Itu pun kalau tidak salah juga dikerjakan di eranya Ahok, di tangan Anies ya. Yunolah, nyaris tidak dikerjakan. Waktu itu Anies juga masih belum punya wakil gubernur sepeninggal Sandiaga Uno yang ikut Pilpres. Makanya dia tidak punya bemper untuk menahan kritikan yang diarahkan kepadanya. Riza Patria baru dilantik pada April 2020. Coba kalian perhatikan. Tiap kali ada masalah atau isu sensitif yang sifatnya butuh klarifikasi, maka dialah yang akan menjelaskan semuanya. Ibarat dia ini bukan wakil gubernur, tapi jubir gubernur yang tugasnya menahan gempuran kritikan dan Anies berdiri di belakangnya. Atau bisa juga sebagai pembersih kotoran yang dilakukan oleh Anies. Anies ini tidak punya nyali menghadapi tekanan guys. Tiap kali ditanya mengenai isu yang lagi hangat, dia lebih suka kabur.
Kalaupun menjelaskan hanya ala kadarnya dan muter-muter tanpa ujung. Sekarang sudah punya wagub, Anies bisa lebih santai kan? Contoh lainnya adalah saat Anies angkat tangan dan menyerahkan penanganan COVID-19 ke pemerintah pusat dengan alasan kondisi saat itu bahwa fasilitas kesehatan di Jakarta terbebani dengan pasien dari luar Jakarta. Memang pada akhirnya pemerintah pusat ambil alih, tapi Anies selalu tampil seolah itu adalah prestasinya. Dia pernah mengatakan kemenangan melawan pandemi sudah di depan mata karena angka positif terus turun. Saat itu sebelum datangnya wabah varian Delta ya guys. Anies juga lupa itu berkat kerja siapa. Dia sendiri meminta pemerintah pusat ambil alih. Pas sudah berhasil, dia yang paling terdepan mengumumkan itu. Dan yang lebih menggelikan adalah saat Anies dengan bangga memamerkan pencapaian vaksinasi yang sudah mencapai 105% dari target sekaligus membandingkan angka vaksinasi tetangganya yang masih 15%. Padahal kan guys, cepatnya vaksinasi di DKI Jakarta itu juga berkat jasa dari banyak pihak. Salah satunya adalah Polda Metro Jaya yang menggelar vaksinasi merdeka. Kolaborasi TNI dan juga Polri mewujudkan vaksinasi massal. Banyak juga yayasan dan lembaga yang ikut serta agar percepatan vaksinasi ini bisa segera tercapai. Tapi Anies, ini orang cukup parah. Anies kembali jadi yang paling cepat langkahnya saat memamerkan prestasi DKI dalam hal angka percepatan vaksinasi. Jadi, jika disimpulkan, manuver Anies ini juga sangat mudah terbaca ya guys. Satu, Anies penakut. Dia tidak suka dikonfrontasi dan ditanya-tanya perihal sesuatu yang bisa memojokkannya. Ini juga terlihat dari isu interpelasi yang masih baru ya. Ketika PSI dan juga PDIP resmi ajukan interpelasi, Anies mencium bahaya yang akan menimpa dirinya. Lalu diundanglah 7 fraksi partai lain makan malam dan dihasilkan kesepakatan penolakan interpelasi. Anies benar-benar pengecut. Karena tidak mau menjelaskan ini ke publik lewat interpelasi. Artinya ada hal yang mau dia tutupi guys. Makanya Anies bertolak belakang dengan gubernur sebelumnya soal transparansi. Nah kemudian yang kedua, banyak isu yang dijelaskan oleh Wagub DKI. Anies hanya berani sembunyi di belakang. Ini menegaskan poin pertama tadi guys, penakut. Sewaktu Anies masih sendiri ditinggal Sandiaga, dia masih pintar berkelit dengan menjelaskan yang bikin bingung. Tipikal orang yang menyembunyikan sesuatu atau kebohongan. Dan yang ketiga, kalau urusan hal yang positif, Anies ini akan berlari secepat kilat. Berusaha menjadi yang pertama mengumumkannya. Ini terkait dengan pembentukan persepsi guys. Publik akan menganggap ini adalah jasa Anies, padahal Anies lah yang menyerobot hasil kerja pemerintah pusat terkait penanganan pandemi dan mencuri hasil kerja banyak pihak terkait vaksinasi. Berdiri paling depan, menerima penghargaan dan sembunyi di paling belakang, mendorong orang lain menerima hujatan adalah tipe pemimpin pengecut. Apakah Anies tidak malu akan hal ini? Sejak kapan pula dia malu? Gimana nih menurut kalian teman-teman? Langsunglah tulis pendapat kalian di kolom komentar. Suarana pamit. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.